Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita kenalan dulu dong Kak, karena Kenal maka ta'aruf tentunya. Oke, aku duluan ya. Silakan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Dini Setiawati, aku kelas 10 dari MAN 1 Bandung. Dan bersama teman aku nih. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rahma Fauziah, aku kelas 11 dari MAN 1 Bandung. Kak Rahma, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik dan sehat tentunya. Kamu sendiri gimana? Alhamdulillah baik juga. Di sini kita mau ngapain sih, Din? Kita di sini ngobrol-ngobrol santai aja. Mau bahas tentang apa ya? Nah, jadi teman-teman, kita di sini tuh mau ngebahas menjadi milenial kreatif dan inovatif di era yang kompetitif. Menarik untuk dibahas ya, teman-teman. Pastinya dong. Sekarang tuh kan pandemi meningkat lagi ya, yang membuat aktivitas masyarakat tuh dilakukan di rumah lagi gitu. Nah, kira-kira nih selama di rumah kegiatan kakak tetap produktif gak sih? Alhamdulillahnya ya, aku masih cukup produktif walaupun kadang kurang semangat gitu. Waduh, kurang semangat kenapa nih kak? Mungkin karena kita terlalu lama di rumah ya, jadi bawahnya tuh bosen gitu. Kadang kita sampai bingung nih, mau ngapain aja sih hari ini? Bener banget, kadang pengennya tuh rebahan, leha-leha, terus tidur kan? Mungkin aneh juga ya, yang biasanya kita bangun pagi buat pergi ke sekolah nih. Sekarang kan kita tinggal buka HP atau laptop buat absen kan. Malahan kita kadang lanjut tidur lagi gitu. Tidak untuk ditiru ya teman-teman, kita bisa memanfaatkan waktu luang di rumah selama pandemi ini untuk mengasah dan mengembangkan kemampuan yang kita miliki. Nah, apalagi kan kita sekarang hidup di era yang kompetitif nih. Seharusnya kita sebagai generasi milenial itu harus menganggap bahwa pandemi bukan suatu hambatan untuk berkarya kan. Ya, seharusnya mereka menjadikan pandemi ini sebagai tantangan baru untuk tetap menjadi milenial yang kreatif dan inovatif. Kenapa sih Kak kita sebagai generasi milenial itu harus menjadi orang yang kreatif dan inovatif? Karena kita sebagai generasi milenial harus mampu mengambil bagian dan menjadi pembaharu dalam menghadapi revolusi industri 4.0, di mana teknologi akan semakin berkembang sehingga kreatif dan inovatif itu jadi kunci sukses untuk kita agar terhindar dari ketertinggalan zaman. Benar banget Kak. Kita juga jangan kalah nih teman-teman. Kita sebagai generasi milenial ini harus menjadi orang yang kreatif dan inovatif dengan mengembangkan kemampuan yang kita punya. Ngebahas kreatif dan inovatif nih. Apa ya pengertian dari kreatif dan inovatif itu sendiri? Gini Din, yang dimaksud dengan kreatif adalah menciptakan ide atau gagasan baru yang mampu menghasilkan suatu produk yang belum ada sebelumnya, serta dapat digunakan oleh masyarakat. Terus, kalau inovasi itu pemberian nilai lebih pada suatu produk dengan ide baru yang berbeda dengan produk lainnya. Oh gitu ya Kak. Jadi teman-teman, intinya pengertian kreatif itu suatu kemampuan untuk menciptakan, sedangkan inovatif itu pembaharuan. Nah, sekarang kita kan udah tahu nih pengertian dari kreatif dan inovatif itu apa. Gimana ya ciri-ciri orang yang kreatif itu? Ciri-ciri orang yang kreatif itu biasanya memiliki banyak ide dan kemauan, terus memiliki jiwa yang suka dengan tantangan, selalu mencoba sesuatu yang baru, serta memiliki jiwa yang profesional. Oh, kalau inovasi gimana tuh ciri-cirinya? Ciri-ciri orang yang inovatif ya, itu mereka memiliki jiwa yang giat belajar dan bekerja, kayak kamu kan, Din. Terus mereka juga selalu berorientasi ke depan, berpikirnya rasional, serta berprasangka baik. Terus mereka juga selalu melakukan eksperimen dan penelitian. Dari semua ciri-ciri yang Kak Rahma sebutkan tadi nih, kira-kira ada gak ya yang ada di dalam diri kita? Kayaknya ada deh, contohnya giat belajar. Terus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya juga kan? Nah, bener. Ngomong-ngomong, gimana ya supaya kita tuh termasuk generasi yang kreatif dan inovatif?
Caranya, kita harus punya visi masa depan yang realistis, terus punya ide yang unik dan juga inovatif, pintar mengelola uang. Nah, biasanya ini permasalahan anak muda gak sih? Bener banget. Terus selanjutnya, percaya diri dalam melakukan sesuatu yang baru. Selain itu, kita juga bisa mempraktikkan cara-cara itu di kehidupan sehari-hari kita. Karena motivasi tanpa aksi itu cuman halusinasi gak sih? Bener banget. Nah, di lingkungan sekitar kita nih, ada gak ya contoh orang yang kreatif dan inovatif? Apa ya? Oh iya, kamu suka lihat gak Din, orang-orang di luar sana kalau misalnya buang sampah tuh masih sembarangan, gak dipilah dulu, asal masuk ke tong sampah mana aja. Bener banget tuh. Nah, kalau sekolah kita kan beda tuh. Di setiap kelas ada 7 kotak sampah untuk membuang sampah sesuai jenisnya. Kalau 7 kotak sampah tuh apa aja sih? 7 kotak sampah, diantaranya yang pertama itu buat plastik kresek, terus yang kedua itu buat gelas plastik, yang ketiga itu buat kardus dan duplek, dan yang keempat itu buat sedotan, tutup botol, sama sendok garpu plastik. Itu disatuin semua? Iya, disatuin. Nah, lanjut kotak 5 itu ada plastik buat ekobrik, terus kotak 6 itu ada buat botol plastik, dan yang terakhir kotak 7 itu buat kertas. Bentar deh Kak. Tadi tuh di kotak 5 isinya buat plastik ekobrik. Ekobrik itu apa sih Kak? Ekobrik. Ekobrik tuh berasal dari 2 kata, eko dan brik. Eko itu artinya ramah dan brik itu artinya bata. Jadi dapat disimpulkan ekobrik tuh bata ramah lingkungan. Oh, kalau kegunaannya apa tuh? Fungsinya itu untuk meminimalisir sampah tentunya. Tapi kalau misalnya sampah yang di kotak 5 kalau udah penuh tuh bisa nanti dimasukin ke dalam ekobrik itu. Terus dibuat kursi, meja, dibuat dinding juga bisa loh. Kayak di greenhouse sekolah kita kan? Nah, iya bener banget. Ekobrik tuh sederhana ya, mudah dibuat. Terus apa sih namanya tuh? Kita udah bisa cara baru buat mengelola sampah kan? Praktis juga ya. Nah, iya bener banget. Kita udah ngobrol-ngobrol banyak ya hari ini. Banyak banget. Nah, dari pembahasan kita tadi nih, kita udah ngebahas pengertian dari kreatif dan inovatif. Terus ciri-ciri orang yang kreatif dan inovatif itu kayak gimana? Terus kita juga udah tahu cara jadi orang yang kreatif dan inovatif di era yang kompetitif itu gimana. Nah, kesimpulannya, kita sebagai generasi milenial itu harus tetap lebih produktif lagi dan lebih kreatif lagi, sehingga kita bisa bersaing secara sehat dengan orang lain dan terhindar dari ketertinggalan zaman. Bener banget, Din. Jangan sampai kita nyaman pada sebuah ketidaknyamanan. Ubah kekurangan kita menjadi sebuah kelebihan sehingga menghasilkan sebuah solusi. Jadilah pribadi yang menantang masa depan dan bukan menjadi pecundang yang diam dari zona nyaman. Oke, mungkin segitu aja ngobrol-ngobrol santai hari ini. Sebelum itu aku ada pantun. Boleh banget tuh. Naik perahu ke sungai musik. Cakep. Mencari petani di pematang. Cakep. Jangan takut berinovasi, sekali dijalani ternyata gampang. Oke. Oke, segitu aja kali ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.